Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman kelompok saya ingin mempresentasikan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Perkenalkan, nama saya Vina Yuliantika Wulandari dengan NIM 20104111114 dari kelas Manajemen Do. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah. Lahirnya perundang-undangan secara khusus tidaklah cukup, perlu lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan aturan perundang-undangan dengan cara mendorong aparat hukum untuk memberantas korupsi dengan cara tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Keberadaan perundang-undangan pemberantas korupsi hanya satu dari sekian banyak upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga perlu akan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya timbul apabila masyarakat mempunyai pemahaman dan pengetahuan hakikat tindak korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, sosialisasi undang-undang pemberantasan korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dari sejak kemerdekaan. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa peran pusat nomor PRT /Peperpu /013/1950. 3. Undang-Undang nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang nomor 03 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. 7. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang tahun 1999. 9. UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang nomor 07 tahun 2006 tentang pengesahan United National Convention Against Corruption atau UNCAS tahun 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Perkenalkan, nama saya Liandari Madani dengan NIM 20104111120. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. 1. Delik korupsi
dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas koordinasi. Diundangkan dalam Stalblad 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Sebagai hasil saduran dari Witboek van Stalbeck, Nederland 1881. Berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian KUHP itu pada waktu dilahirkan bulan barang baru. Dalam pelaksanaannya diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia. Mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi. Pengaturan nama kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hingga saat ini. Namun demikian, terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan diberi merek kolonial. Dalam perjalanan KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan, sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP. Delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja. 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT atau Perpu atau 013 atau 1950. Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian, pendapat bahwa perbaikan peraturan anti korupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan. 123 bab 7. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT atau Perpu atau 013 1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor PRT PM 06 1957, tanggal 27 Mei 1957 nomor PRT PM 03 1957, dan tanggal 1 Juli 1957 nomor PRT PM 011 1957. Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Yang menarik dari ketentuan peraturan penguasaan perang pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. A. Korupsi sebagai perbuatan pidana. Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai 1. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat. 2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 3. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 50 Perpu ini dan dalam pasal 209, 210, 408, 419, dan 420 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Densa Sukmanudin, NIM 2010411127 dari kelas manajemen D. B. Korupsi sebagai perbuatan pidana atau perbuatan lainnya. Perbuatan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memperkaya dirinya sendiri dengan merugikan aset milik negara,
milik suatu badan dengan menggunakan modal atau kelonggaran dari masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan seseorang yang dengan memperkaya dirinya sendiri atau suatu badan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya. 3. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Bahwa peraturan penguasaan perang pusat tentang korupsi ini bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk pemerintahan pengganti undang-undang. Perubahan utama adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian, undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh, mengingat pembuktiannya lebih sulit. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah korupsi periode 1960 sampai 1970 tidak terlalu banyak perkara korupsi. Tidak ketahui apakah karena undang-undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada pemerintahan ini sesudahnya memang tidak lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk Komisi 4 dengan maksud agar segala urusan memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun tugas Komisi 4 yaitu A. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai, dan B. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Dalam penyusunannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini relatif lancar dan tidak mengalami masalah. PR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang lebih mengedepankan cicilan societal itu dimulai dengan disusun seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntunan reformasi. Tab MPR ini dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh membentuk perundang-undangan baru. Ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru, terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi dalam peraturan undang-undang ini di Indonesia yang akan mengawal membangun orde reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adhi Ramadhani dengan nomor NIM 201041132 dari kelas manajemen D akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan memulai dari nomor 6. Mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sanksi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Setiap penyelenggara negara atau komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme, sebagaimana dimaksud dalam pasal angka 5 dan 4 dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya nomor 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 99 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu sesuai dengan berdirinya Orde Reformasi, dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 3 Tahun 71 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99.
Yang pertama, ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tidak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Yang kedua, adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Yang ketiga, tidak terdapatnya aturan peralihan secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dan undang-undang baru. Hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata-mata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi dalam undang-undang tersebut. Berikut merupakan revisi kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tidak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan. Yang kedua, pengaturan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter. Yang terakhir, dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antar undang-undang lama dan yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Amelia, kelas Manajemen D dengan NIM 201041133. Akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa. Pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan, termasuk adanya beban pembuktian terbalik, terbatas, atau berimbang, di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan bukan hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi. Utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding institusi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya. KPK diharapkan menjadi trigger mechanism, yaitu pemicu terutama bagi kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak memiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan pembicaraan telepon. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani kepolisian.
dan kejaksaan apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institusi itu dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditangani, yaitu 1. Yang menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar atau lebih. 2. Perkara yang menarik perhatian publik. 3. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan atau khususnya penegak hukum. 127 Bab 07 Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Convention Against Corruption sebagai hasil dari konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCIC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa hal baru yang diatur di dalam UNCIC antara lain kerjasama hukum timbal balik, pertukaran narapidana, korupsi di lingkungan swasta, pengambilan aset hasil kejahatan, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abirumi, NIM 20104112252. Saya akan mempresentasikan tentang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Adapun latar belakang diatur peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat, program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya, jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantas korupsi, maka korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin. Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah: yang pertama, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor. Yang kedua, memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam. Ketiga, melakukan pengawasan lingkungan. Keempat, melaporkan adanya gratifikasi. 5. Melaporkan adanya penyelewengan dan penyelenggaraan negara. Yang keenam, berani memberikan kesaksian. Ketujuh, tidak asal lapor atau fitnah. Ketentuan pasal 41 sampai 42 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 128 Bab 7 Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir di latar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Mengingat situasi pada terbitnya Inpres, pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Melalui Inpres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam menyelenggarakan laporan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LKKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Presiden mengeluarkan 20 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi
Adapun instruksi itu secara khusus pula ditujukan kepada materi-materi tertentu. Jaksa Agung, Kapolri, termasuk para gubernur dan bupati atau wali kota sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Seiring dengan perkembangan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, pernah pula dibentuk beberapa lembaga tertentu, baik yang secara khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 127 tahun 1999. Dalam perkembangan mengingat pembentuk KKPN ini hanya melalui keputusan Presiden mengakibatkan kuatnya kedudukan lembaga tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, muncul gagasan untuk mengintegrasikan KKPN ke dalam komisi pemberantasan tersebut. Pada akhirnya dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terbentuk KPK, KKPN pun melembur dan berintegrasi dengan KPK. Sekian, terima kasih.